Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan
haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat cela. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yang membawamu ke
Tuhan Yesus kita, saudara. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. There's no other name that is more beautiful than the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord. Oh, Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Your name is beautiful, Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So I could separate us, and now what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus. Your name is wonderful. Your name is powerful. It can heal every sickness. It can move every mountain. It can break every chain. Oh, your name is powerful. Your name is beautiful, Lord. The veiled doors before you. You silence the bones of sin. Come on, let's declare it. The heavens are roaring. The praise
Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang mendatangkan kebaikan atas setiap kita, orang-orang yang mengasihi. Kami mau mengalami anugerah-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami pasti mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan semua bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman, percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih kami percaya Tuhan. Sungguh kami percaya. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku, dalam hidup setiap kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku dan bagi setiap saudara. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu nyata, perbuatan-Mu yang ajaib kami alami. Kesembuhan, pemulihan, jawaban doa dan terobosan Engkau Tuhan. Syadara-lamara-lamara-lamaya syanda.
Sembah Dia. Sebab Engkau segalanya Tuhan, dan hanya kepada Yesus kami berharap, percaya. You're everything, Lord. You're everything for our life, and there is no one like you, Jesus. Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Jesus, you're enough for me, Lord. Oh, we thank you, Lord. And everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Jesus, Lord, everything I need. One more time, say it together now. Christ is enough for me. Christ is enough for me. We shall not want. We only need you, Jesus. Everything, Lord. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, say with faith. Say with all your heart.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa pada hari yang diberkati. Walaupun kita ibadah melalui layar yang ada, yaitu melalui YouTube, tapi semangat kita tidak akan berubah. Amin. Tua muda besar kecil, kita bersyukur hari ini kalau kita melihat ke belakang, look back, Tuhan itu memanggil kita dan Tuhan menguatkan kita. Dan hari ini kita bisa bersyukur walaupun keadaan tidak baik dan keadaan apapun yang terjadi, saudara tetap bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan Allah yang baik untuk kami. Haleluya. Bisakah kita tetap bersyukur? Haleluya. Kalau kita lihat saat ini keadaan kita masing-masing, look at the present, maka keadaan ekonomi, sakit penyakit, pandemi ini belum reda, tetapi tahukah saudara bahwa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu tetap untuk saudara. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita pasti dimampukan melewati semuanya ini. Nah, mari kita tidak berhenti untuk melihat ke bawah, untuk melihat sekeliling saat ini. Mari kita memandang ke depan. Tuhan berjanji ada masa depan yang penuh harapan. Saudara, look forward. Melihat ke depan walaupun banyak ketidakpastian, yang sekolah, yang mau nikah, yang lulus kuliah, pekerjaan, bisnis. Saudara, ada banyak hal yang mayoritas mengalami goncangan hari-hari ini. Tapi Tuhan berbicara kepada saya untuk kita melihat ke depan. Dan firman Tuhan selalu menjadi pedoman dan memberikan arahan untuk kita. Firman nubuatan yang disampaikan itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk menapak hari esok. Dan Tuhan berkata, ada hari esok yang penuh harapan dengan Dia. Puji Tuhan saudara. Saya yakin kalau Tuhan berjanji memberikan hal-hal yang besar, maka apa yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan menyediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Berapa banyak kita mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 54 ayat pertama sampai ketiga. Mari kita baca. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ini firman nubuatan bagi orang Israel, umat Tuhan. Yesaya dipakai Tuhan untuk berbicara ini. Supaya yang mandul, yang tidak berdaya, yang tidak pernah melahirkan, bisa bersorak-sorai. Dan bahkan bergembira, bahkan dengan memekik. Saya yakin ini adalah pernyataan kemenangan, saudara. Pernyataan kemenangan di tengah keadaan yang tidak pasti. Ini firman Tuhan, nubuatan untuk yang mandul. Keadaan mandul digambarkan sebagai keadaan yang tidak baik, tidak subur. Tidak ada di antara kita yang ingin disebut mengalami kemandulan. Baik seorang wanita dengan problem di rahim, tidak bisa melahirkan keturunan, atau tanah yang mandul yang tidak bisa menghasilkan panen, atau rohani yang mandul. Dan ini yang paling tidak enak. Kenapa? Kalau kehidupan rohani mandul, maka tidak bisa menghasilkan buah ucapan syukur, ya, buah jiwa-jiwa, buah pekerjaan yang memuliakan Tuhan, buah Roh Kudus. Saudara, keadaan ini keadaan yang mandul, tidak enak. Tapi Tuhan justru berkata, bersukacita, bersorak, berpekik. Ini kemenangan karena Allah mau bertindak. Haleluya. Hari ini biarlah perkenanan Tuhan turun. Dan saudara yang berkata hari ini, aduh saya sebagai ibu rumah tangga, berat sekali menghadapi anak-anak. Anak-anak juga berat. Pria-pria, kepala rumah tangga, pebisnis, profesional, pelayan masyarakat, di kantor, di pemerintahan, profesi, dan juga pelayan jemaat. Mungkin saudara berkata, sepertinya stagnasi, sepertinya berat. Tetapi dengar firman Tuhan hari ini.
Engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita dari Roh Kudus sehingga kita bisa tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan perkara besar. Tapi ayat yang kedua dan ketiga berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi hari ini mari kita, dikatakan firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Haleluya. Sudah terima firman Tuhan ini? Mari katakan, siapkanlah dirimu. Wah, saudara, ayat 1 berbicara tentang keadaan kemustahilan. Tapi Tuhan suruh umatnya untuk bersukacita, memekikkan kemenangan. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan ayat kedua dan ketiga yang baru kita nyanyikan. Nah, tentunya hari ini sesuai tema kita, perluas kapasitas. Nah, ini dia. Dari keadaan yang ada bergerak untuk lakukan sesuatu. Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin ayat-ayat selanjutnya di dalam firman Tuhan, kalau kita simpulkan, Tuhan itu bilang kepada yang mandul, istri yang gak punya anak, aku ini suamimu. Bagi yang ditinggalkan suami, aku ini suamimu. Artinya seorang suami adalah seorang yang penyedia, seorang yang melindungi keluarganya, seorang yang memimpin. Dan Tuhan berjanji tidak akan mempermalukan umatnya. Hari ini terima pesan firman Tuhan, saudara, supaya engkau bergerak bersama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan membuka pintu-pintu tertutup pada waktu kita berkata, bagianku Tuhan, aku mau buka seluasnya kapasitas yang Tuhan percayakan, dan aku mau memperluasnya, enlarge my capacity. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kita berkata hari ini, Tuhan terima kasih, di dalam tempat bisnis, di tempat pelayanan, di rumah tangga, maka kita tahu bahwa Tuhan beracara dalam hidup saudara. Praise the Lord. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita sehingga kita akan dibawa kepada tempat-tempat yang belum pernah kita injak. Pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah saudara alami. Dimensi supranatural, mujizat yang tersedia. I will bless you. Kalau saudara mengikuti kesaksian-kesaksian di gereja kita di masa pandemi ini, tiap Sabtu di sementara ada doa dan puasa, maka saudara mendengar kesaksian dari orang muda, profesional muda, keluarga muda, family senior, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, supranatural. Tapi kita perlu menyiapkan ruangan untuk Tuhan. Kita perlu menyiapkan diri kita, bagian kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan perkara yang besar. Haleluya. Ada 3 hal penting untuk memperluas kapasitas kita. Enlarge your capacity. Yang pertama, tingkatkan kapasitas iman kita. Bisakah kita hari-hari ini mempercayai firman Tuhan? Apa adanya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan akan menuntun kita. Saudara, Dia besar. Jangan kita kecilkan Tuhan. Jangan kita besarkan diri sendiri. Jangan kita cuma terarah kepada masing-masing diri kita. Mungkin karena kekhawatiran, karena keraguan, ketakutan, karena pesimis kita, maka semuanya itu mempengaruhi kita seakan-akan itu beban yang besar dan Tuhan jauh, Tuhan kecil, kuasa Tuhan kecil. Tahukah saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena kita tahu bahwa kita ini ada, kita lahir baru untuk menginvasi ketidakmustahilan.
We were born to invade the impossibility. Dengan Tuhan, kita mau percaya apa tidak, tetapi ternyata Tuhan itu punya agenda besar untuk saudara. Dia menyediakan semua dan dia ingin melepaskan untuk kita. Siapkah kita menerimanya? Haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat kisah istri Nabi muridnya Elisha. Di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1-7. Kisahnya begini, istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisha. Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa aku ini mengasihi Tuhan. Begitu saudara. Tapi sekarang penagih hutang datang. Bahkan untuk mengambil anaknya sebagai budaknya mereka. Wah, ini keadaan krisis ekonomi. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi mengalami keadaan yang buruk. Elisha diam, lalu Elisha berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ya, kamu punya apa di rumah? Lalu perempuan itu menjawab, saya nggak punya apapun kecuali buli-buli berisi minyak. Oke, Elisha berkata, sekarang carilah, kumpulkan, mau pinjam, mau apa, kumpulkan, nanti tuangkan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Kalau firman Tuhan datang sesuatu yang mustahil, tapi kita disuruh melangkah dengan iman. Kita percayai firman Tuhan yang menjadi rema, atau firman Tuhan yang menjadi pengetahuan atau logos saja. Saya mempercayai firman Tuhan sebagai rema. Saudara, perempuan ini melangkah. Kalau dia tidak melangkah, kapasitasnya nggak diperbesar, cuma 1 buli-buli berisi minyak, ya tetap itu saja. Tapi dia pinjam, dia bagaimana caranya mengumpulkan banyak sekali bersama anaknya dan menuangkan. Tidak habis-habis itu. Allah selalu bertindak sesuai dengan iman kita. Allah bertindak sesuai dengan kapasitas yang kita siapkan. Nah, ini cara Tuhan bekerja. Dalam jumlah besar, Elisha berkata, jangan sedikit. Saudara, mujizat terjadi. Tuhan punya hal yang besar hari ini, saat ini untuk saudara. Apabila saudara juga mau kerja sama Tuhan, melangkah. Haleluya. Nah saudara, kapasitas iman ini bisa diperbesar. Bisa bahkan memindahkan gunung persoalan. Iman itu iman yang didasari firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita tingkatkan kapasitas rohani. Why? Mengapa? Supaya terjadi kebangkitan, revival dalam kita. Di level bangsa, di level gereja-gereja Tuhan, di level pribadi dan keluarga. Nah, Alkitab kita menyatakan tentang kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Waktu Salomo, ya saudara, mau mentahbiskan bait Allah, maka dia membakar persembahan. Wah, dia berdoa, memuji-muji Allah. Karena Salomo sudah belajar dari ayahnya, bagaimana cara memuji menyembah Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Apakah sia-sia? Tidak. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Apalagi disertai dengan ucapan syukur. Seperti sebuah kendaraan yang mempercepat naik ke surga. Dan Tuhan bertahta di tengah ucapan syukur, puji-pujian. Dan pada waktu kita tunduk menyembah dan katakan, Tuhan, Engkau segalanya. You are everything. Kaulah segalanya dalam hidupku. Gak ada duanya. Gak kita bandingkan Tuhan yang lain. Maka saudara, api Tuhan turun. Api kemuliaan. Shekinah glory. Israel, bangsa itu diberkati menjadi bangsa penyembah Tuhan. Saudara, rindukah saudara hadirat Allah turun sebegitu besar di dalam gereja kita? Saya yakin tiap kali kita berkumpul, praise and worship dinaikkan dan saudara ikut beribadah, menyanyi di rumah, dan setelah itu berdoa dengar firman Tuhan. Saya yakin imanmu kuat. Sampai hari ini saya melihat jemaat-jemaat yang ada, pengerja yang ada, semua strong in faith. Mengapa? Karena kita masuk hadirat Tuhan dan Shekinah glory, kemuliaan hadirat Tuhan memenuhi kita. Apa itu Shekinah glory? Yaitu Kristus sang kemuliaan itu. Dan kalau Kristus ada, Kristuslah jalan, Kristuslah kebenaran, Kristuslah hidup, Kristuslah yang tidak berubah, dan Dia
kasih dan kuasanya sanggup melakukan perkara besar untuk kita. Boleh katakan haleluya. Saudara, revival tidak hanya pada pentabisan Bait Salomo, tapi juga di rumah Cornelius. Ya, Cornelius seisi keluarga, sanak familia, sahabat-sahabatnya. Mereka semua dilawat Roh Kudus. Simon Petrus datang berkhotbah. Cornelius kan orang Italia, perwira. Kenal Allah, tapi dia belum mengenal Kristus, belum dibaptis dalam Kristus. Ini gereja Kisah Para Rasul. Simon Petrus datang berkhotbah. Wah, semua mendengar, Roh Kudus datang. Kita bisa membayangkan ini pengalaman seperti pada waktu Kamar Loteng Yerusalem, saudara. Seperti tempat itu goncang, Roh Kudus, api kudus, Roh Kudus datang, baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa lidah, bahasa roh, dan mereka memuji-muji Allah, sukacitanya luar biasa. Sudahkah saudara punya pengalaman ini? Masih adakah pengalaman ini? Revival artinya kemuliaan Tuhan turun dalam baitnya. Ini bait Allah. Revival artinya yang mati bangkit kembali. Apa yang hilang dikembalikan. Ya, bring back to life. Mari kita alami di keluarga-keluarga kita. Jangan saudara merasa ya sudah saya santai aja. Tiap hari harus kerja, tiap hari harus sibuk. Tapi kita lupa bahwa kalau Allah hadir, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Saudara, perkara yang ketiga, biarlah kita hari ini memperluas hati kita, enlarge your heart, untuk menampung berkat Tuhan yang dijanjikan dan menyalurkan berkat-berkat surgawinya. Saudara semua punya talenta, diberi talenta. Ada yang 1, 2, 5, semua punya talenta. Saudara juga diberikan karunia-karunia rohani. Karunia memberi, karunia menasihati, karunia untuk berdoa, karunia untuk iman, karunia untuk melayani, dan sebagainya. Saudara juga sama Tuhan dititip berkat-berkat materi, berkat jasmani. Apakah semuanya ini untuk kita, talenta? Apakah spiritual gift, karunia rohani, semua untuk saya dan keluarga saya? No. Ini saatnya kita berbagi, ini saatnya kita memberi, ini saatnya kita menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama kita. Saudara, kita tahu tentang pipeline-nya, pipa-pipa yang ada. Pipa air untuk air bersih. Ya. Berapa kali kan kita jumpai pipanya bocor, saudara. Jadi air yang harusnya mengalir ke bak mandi, ya, atau ke tempat shower, kok menetes di mana-mana. Bocor, harus diperbaiki. Hidup ini juga bisa mengalami kondisi mungkin terbentur sesuatu sehingga bocor. Berkat Tuhan kayaknya baru diterima, minggu ini segar, tapi Senin sampai Jumat kembali banyak polusi, banyak godaan, banyak pencemaran, bocor. Saudara, urapan Allah yang ada pada kita nggak kita jaga. Senin, Selasa, Rabu, gangguan, godaan, marah, dan sebagainya, bocor. Saudara, sehingga berkat Tuhan tidak mengalir sepenuhnya. Nah, itu pipa ledeng yang kecil. Di Singapura saya sering bersepeda pergi ke reservoir. Itu pipa-pipa besar air bersih yang nantinya masuk ke perumahan-perumahan. Itu dijaga, saudara. Jangan ada yang masukin racun. Jangan sampai kemasukan binatang mati, busuk, sehingga airnya menjadi poison, racun. Saudara, hari ini kita harus menjaga apa yang Tuhan sediakan untuk kita, berkat rohani, berkat surgawi, berkat materi. Bisakah kita pakai semuanya untuk sampai ke tujuannya, memuliakan Tuhan? Orang lain diberkati. Saya ingin mengajar kita hari ini, supaya kita menjaga pipeline, pipa-pipa ini. Tujuannya apa? Ini channel of blessing. Menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara punya talenta, saudara punya sesuatu. Kalau saudara bagikan ke orang lain. Kesaksiankah? Uangkah? Pengalamankah? Waktukah? Caringkah? Doakah? Apa saja
yang saudara punya bisa saudara berbagi, orang lain itu diberkati. Itu channel of blessing. Nah, channel ini jangan sampai rusak, jangan sampai kemasukan kotoran dan Tuhan diracun dan lain sebagainya. 2 Korintus pasal 7 ayat pertama berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ayat ini harus mengacu kepada 2 Korintus 6. Saudara baca 2 Korintus 6. Bagaimana Tuhan menjanjikan banyak hal yang luar biasa, tapi jangan sampai pencemaran jasmani di mata, di telinga, di jiwa, tubuh ini, bait Allah ini kan milik Allah, saudara. Nah, kalau kita terjadi pencemaran jasmani dan rohani, maka saudara, kita harus kembali lagi minta Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan. Dan setelah itu, supaya kekudusan Allah di dalam kita itu semakin hari semakin meningkat. Sampai nanti kita ketemu Dia yang kudus pada hari pernikahan Kristus dan mempelainya, pernikahan anak domba Allah. Seperti itu kira-kira. Saudara, nah mungkin beberapa saudara berkata, aduh saya ini di hari-hari ini sibuk, tersita waktu, urusannya urusan duniawi, urusan keuangan, urusan bisnis, urusan pekerjaan, tidak ada habis-habisnya, dan banting tulang sedemikian rupa. Saya ingatkan saudara apa yang dikatakan oleh Petrus, 1 Petrus 4, ayat 1-4. Ada di antara kita yang terpolusi oleh pergaulan yang buruk. Ada terpolusi oleh kehidupan yang liar di luar sana. Ada yang terpolusi oleh sekularisme, ateisme. Moral yang hancur di masyarakat, generasi muda, dan terutama dengan sosmed sekarang, ada banyak orang yang diikat, ada banyak orang yang addicted, ada banyak orang yang dikuasai oleh si jahat, ada banyak orang yang oppressed, ada banyak orang yang ditarik-tarik oleh si iblis. Saya ingatkan kita, 1 Petrus 4 ayat pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi daging ini, keinginan daging, keinginan mata, nafsu ini, manusia nggak ada habisnya, nggak ada puasnya, saudara. Ya, manusia tidak selalu pengen, lebih pengen, pengen dan ingin. Perhatikan, kalau ini sudah bisa ikut disalibkan bersama Kristus, maka kita telah berhenti berbuat dosa. Saya berdoa, dosa keturunan kita sudah disalibkan bersama Yesus waktu kita mengaku Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita dibaptis. Tapi dosa-dosa yang kita amalkan tiap hari, hari ini marilah kita minta Roh Kudus menolong kita. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, keinginan daging kita, tetapi menurut kehendak Allah. Keinginan kita, kehendak kita dan kehendak Allah seringkali berbenturan. Tapi orang bijaksana akan mendahulukan kehendak Tuhan. Itu sempurna, itu pasti baik. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu manusia lama kita. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu dulu. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang masa yang lalu. Hari ini saudara sudah hidup baru dalam Kristus. You have a new life in Christ. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Sebab itu saudara, hari ini Tuhan ingin kita cukup ya, cukup, kata Petrus ayat yang ketiga. Cukup yang lalu sudah ya. Tidak perlu diulangi lagi, supaya kamu tidak mengikuti keinginan manusia. Tapi menurut kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik dan sempurna, yang membawa kita kepada kekekalan. Hari ini kiranya kita semua fokus kepada Kristus. Karena Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Karya Kristus.
Center kita haruslah Kristus Yesus. Fokus kita haruslah Tuhan Yesus. Saudara tidak akan melakukan apapun yang lain, tidak akan teralihkan penyembahan kita, keinginan dunia. Karena kalau kita tahu Kristus, Dia pencipta segalanya, pencipta hidup kita. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus, Bapa Roh Kudus mencipta, Esa 1. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, Kristus yang utama. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, baik kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bayangkan saudara, kalau hari ini kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku ini untuk memuliakan Tuhan, dicipta oleh Dia dan untuk Dia, memuliakan Dia. Saudara adalah orang-orang Kristen yang telah mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya, Kristus telah ada lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Perhatikan saudara, the fullness of God, yang kita sebut Trinity, berdiam di dalam Kristus. Berarti kalau kita nyanyi, Kaulah segalanya di dalam hidupku, ya, Kristus adalah segalanya. He is my everything, He is my all. Dia segala dan segalanya. Bisakah hari ini engkau menyerahkan hidupmu, hari depanmu, dan percayai apa yang Yesaya nubuatkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Bagian kita hari ini, enlarge your capacity. Karena Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan melepaskan berkat surgawi, dan engkau menampungnya, dan engkau rela untuk salurkan menjadi berkat buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, buat gereja, dan buat masyarakat dan bangsa. Kristuslah yang utama segalanya. Kristuslah penebus dosa umat manusia. Dikatakan di sini, Kristus datang memberikan nyawanya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita semua akan sambut perjamuan kudus karena Dia datang telah menebus kita, telah membereskan dosa kita, telah membeli kita dengan darahnya, dan kita dilayakkan untuk ikut di dalam segala karya-karya Tuhan di dalam hidup ini selama kita ada di dunia. Haleluya. Kristus juga adalah pencipta segalanya, penebus dosa kita, dan juga Kristus karya agungnya adalah mewahyukan kebenaran. Biarlah kita berdoa seperti Paulus mengajak jemaat Efesus 1 ayat 17. Biarlah kita meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kristuslah yang menyatakan kebenaran, Kristuslah yang mewahyukan Allah kepada kita hari ini. Dan hari ini kita bisa percaya, kita punya Bapa yang kekal, Bapa surga, karena Kristus yang menyatakan kepada kita. Puji Tuhan, Yesus adalah pokok pujian kita. Yesus adalah center of our life. Tuhan memberkati kita, dan mari kita menyiapkan diri kita mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup kita di waktu-waktu yang akan datang. Segera terjadi. Saya mau berdoa untuk saudara. 3 hal untuk kita hari ini, enlarge, memperluas kapasitas kita, yaitu kapasitas iman, kapasitas roh kita, dan juga kapasitas jadi channel of blessing. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Yuk. Oh, curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara, buka hatimu. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau Allah yang berjanji setia, dan Kau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu. Apa yang Kau janjikan segera terjadi. Waktu kami mempersiapkan, memperluas kapasitas, kami mau melangkah bekerja dengan Tuhan, agar berkat-berkat surgawi yang belum pernah Kau alami, segera Kau alami. Terjadi sekarang dalam nama Yesus. Tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan yang baru akan segera Anda alami semuanya dalam nama Yesus. Dan Engkau akan dibangkitkan kembali. Dan anak-anak-Mu siap menjadi saluran berkat. Urapi semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, lipat gandakan talenta yang ada padamu. Lipat gandakan karunia-karunia rohani. Tuhan, melipat gandakan semuanya, supaya kami bisa menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Ini saatnya kita akan membawa persembahan syukur ya. Kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Tabur di tempat yang subur dalam pelayanan gereja kita. Dan mari kita tabur. Saya mau berdoa. Tuhan, di tangan anak-anak-Mu, apa yang mereka kirimkan, apa yang mereka tabur, bagian milik Tuhan. Waktu kami melakukannya, kami tercengang-cengang. Tuhan berbuat perkara besar, lebih dari apa yang kami bayangkan. Berkati gereja-Mu dan anak-anak-Mu, semua bukakan pintu supaya semua bisa menjadi saluran berkat. Kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Ada account yang tersedia, silahkan menabur. Dan welcome, selamat datang bagi yang bergabung. Ikuti acara-acara di gereja kita. Dan saudara, mari kita terus bersukacita. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, tahun di mana kita memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan hari ini. Kami juga bersyukur untuk Gembala Pembina, Gembala Sidang kami Pak Niko, yang Tuhan urapi dan pakai, dan seluruh wakil-wakilnya, dan juga gereja-Mu yang ada tersebar di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Hikmat, makrifat, kekuatan, urapan Tuhan mengalir hari ini. Sekarang kekasih Tuhan, berkat yang sempurna dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami dan Raja yang akan datang. Persekutuan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang, bahkan sampai Kristus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami menyambut-Mu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, shalom, Tuhan berkati.